Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita baca. Maka mari kita renungkan bersama firman anugerah Tuhan yang menjadi pelita terang bagi jalan dan hidup kita itu. Tepat pada saat kita akan menyongsong masa prapaskah kita, hari Rabu yang akan datang adalah hari Rabu Abu buat umat Kristiani. Kita tidak mengadakan kebaktian sebagaimana di Indonesia, karena kita tahu kita jemaat tidak dalam komunitas yang dekat, jauh berjauh, dan untuk fajar pagi hari kita berkumpul juga tidak memungkinkan karena kita harus bekerja. Tetapi ada alternatif, Rabu ada kebaktian di Trinity jam 7 di mana kita dapat berpartisipasi di dalamnya. Mari kita lihat bersama firman Tuhan ini. Pertama-tama saudara, hiduplah oleh Roh. Saudara, inilah yang mau kita renungkan bersama. Saudara, diajak selama masa prapaskah ini pada intinya adalah saudara melatih diri, melakukan suatu ziarah batin kita dengan lebih sungguh, yaitu supaya hidup kita ini sungguh-sungguh hidup oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu sebabnya sejak abad yang keempat dalam konsili diputuskan oleh gereja am dan universal pada waktu itu, bahwa masa prapaskah 40 hari dengan tidak menghitung hari Minggu adalah masa kita melatih diri untuk tidak menuruti keinginan daging kita ini, tetapi lebih berjalan hidup oleh Roh. Dan salah satu alat yang dipakai dengan tujuan ini adalah sudah dilatih untuk berpantang buat mereka yang belum mampu untuk berpuasa atau berpuasa. Berpantang itu berarti saudara tetap makan, tetapi saudara melatih diri dengan mungkin menjauhi daging, saudara. Apapun hanya untuk melatih kehidupan diri kita, bahwa keinginan-keinginan daging kita ini ada kalanya kita melawannya dan kita lebih berpusat kepada keinginan-keinginan Roh, hidup oleh Roh dalam kehidupan kita. Sudah 4 tahun yang lalu dibagikan kepada kita bagaimana puasa Kristen atau bagaimana pantang Kristen itu. Buat saudara masih ingin mengetahuinya, dapat email kepada saya, nanti saya akan kirimkan apa itu pantang dan puasa buat orang Kristen. Tapi inilah masa resmi buat kita gereja di seluruh dunia untuk berpantang dan berpuasa selama 40 hari itu. Hiduplah oleh Roh itu latihan dengan cara kita mencoba dengan sengaja untuk tidak menuruti keinginan-keinginan fisik dan daging kita ini. Kata yang lain yang lebih dipakai dalam bahasa Inggris ayat itu berkata berjalanlah dengan Roh, ya. Terjemahan resmi hiduplah oleh Roh. Dalam bahasa terjemahan yang lain ayat di draft dikatakan berjalanlah dengan Roh, karena itu juga yang dipakai dalam bahasa Inggris, yang walking in the Spirit. Maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu daging. Jadi kita lihat bagian yang lain, Galatia yang tadi kita baca. Ia juga berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, ya. Jadi hidup oleh Roh juga artinya berjalan oleh Roh. Saudara, mari kita renungkan hal ini. Sebagai orang Kristen, saya percaya saudara sudah berulang-ulang kali mendengar dalam sepanjang hidup kita ini sebagai orang Kristen, hidup oleh Roh, berjalan dengan Roh, walking in the Spirit. Dan saya rasa banyak orang percaya juga sudah berkata, saya sudah hidup oleh Roh. Tetapi izinkan saya untuk bertanya kepada saudara sekarang ini, apakah saudara sungguh-sungguh sudah yakin bahwa saudara berjalan dengan Roh? Saya jeda sebentar supaya memberi kesempatan saudara untuk menjawab secara pribadi dalam hidup saudara masing-masing. Apakah Anda berjalan dan hidup dengan Roh? Jawab saudara dengan Tuhan.
Kalau sudah jawab, sudah. Coba jelaskan apa artinya? Apa artinya itu? Apa artinya sudah berjalan dengan roh? Apakah sudah jelas buat saudara? Atau sudah mengaku tidak jelas mengenai hal ini? Atau ya kira-kira jelas tetapi masih samar-samar? Dan mari kita buka kembali, karena selama masa prapaskah kita dimaksud untuk melatih dengan sungguh-sungguh dan ziarah batin kita ini, agar kita berjalan dengan roh, agar kita hidup oleh roh. Rasul Paulus menyatakan dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang buat kita betapa pentingnya hal ini sebagai orang Kristen. Artinya, kalau kita tidak hidup oleh roh, meskipun kita katakan orang Kristen, sesungguhnya kita belum menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen harus berjalan atau hidup oleh roh dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena bahasa Indonesia sehari-hari ditulis oleh begitu banyak teolog yang menggumuli Alkitab dan menerjemahkannya tidak harafiah, tetapi sudah disertai dengan arti dan maknanya untuk memudahkan kita mengerti firman Tuhan itu, ya. Nah, sekarang kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Biarlah roh Allah, tadi hiduplah oleh roh, ya. Sekarang terjemahannya bahasa Indonesia sehari-hari ini. Biarlah roh Allah yang membimbing kalian, ya. Jadi itu sudah, terjemahan ini sudah mengartikan arti harafiah hiduplah oleh roh atau berjalan. Roh Allah membimbing kalian, dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Galatia 5:25 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan kata yang baru. Hidup oleh roh diterjemahkan dengan hidup yang baru. Dan saya tahu bahwa itulah hakikat kita orang Kristen. Kalau kita ini di dalam Allah, kita ini ciptaan baru, dan kita ini manusia yang baru. Dan maksud daripada kita merayakan Paskah sampai dengan kebangkitan Tuhan, dimaksudkan adalah supaya kita menghayati kembali baptisan kita mati di dalam Tuhan, mati di dalam dosa, dan kita bangkit kembali dalam Paskah, dalam hidup yang baru. Ternyata hidup yang baru itulah yang dimaksud dengan hidup oleh roh atau berjalan oleh roh. Maka izinkan saya untuk mendefinisikan dengan satu kalimat mengenai hal ini. Hidup oleh roh, berjalan dengan roh. Kalau saya pakai kalimat saya sendiri, adalah ini kata yang sangat penting, mengizinkan. Karena ini tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak dengan sadar, dengan sengaja, allowing, mengizinkan Roh Kudus. Jadi ini tidak otomatis. Ini dibutuhkan saudara untuk sungguh-sungguh mengizinkannya untuk bekerja dalam kehidupan kita. Mengizinkan Roh Kudus yang diutus, yang dicurahkan, yang dikirim oleh Allah. Dan kita baca tadi, Roh penolong, Roh kebenaran yang akan diam bersama dengan kita, menyertai kita. Jadi kirim oleh Allah untuk melakukan apa? Bukan melakukan kehendak kita dan menuruti kehendak kita, untuk melakukan apa yang dikehendakinya itu terjadi dalam hidup kita ini, ada di dalam kita, kehendaknya ada di dalam kita. Jadi mengizinkan Roh Allah yang diutus, dikirim oleh Allah itu untuk melakukan yang dikehendaki Allah untuk diri kita ini. Itulah saudara, kalau saya mau coba ringkas begitu panjang bahasa mengenai hidup oleh Roh. Yesus berkata kepada Bapaknya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, karena dunia bertentangan dengan kehendak Allah. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Secara sederhana mungkin boleh saya katakan, saudara, ada 3 macam roh mungkin yang bekerja dalam hidup kita. Roh kita sendiri, tubuh, jiwa, dan roh, katanya demikian menurut filsafat Plato. Itu ada dalam diri roh kita sendiri. Tetapi firman Tuhan juga bicara ada roh Allah, Roh Kudus, Holy Spirit, yang bisa diam di dalam hidup kita. Tetapi Alkitab juga berkata ada roh yang lain, yaitu roh jahat, evil spirit, dapat merasuki hidup manusia dan menguasai hidup manusia. Mungkin demonstrasi orang kerasukan setan tidak banyak di Amerika, tetapi pelayanan pendeta yang sering, apalagi di kota-kota kecil seperti saya dulu, adalah menghadapi orang-orang yang dikuasai roh-roh jahat seperti ini. Dan ini kita lihat ada 3 roh bekerja dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata dengan sangat jelas, roh kita ini sendiri, roh manusia, ada di bawah kutuk dosa. Oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Artinya roh kita itu lemah. Dikatakan tidak memiliki kemampuan untuk berbuat benar. Itu firman Tuhan yang kita, yang baik yang ingin saya lakukan, Rasul Paulus berkata, tapi mengapa yang tidak baik yang aku lakukan? Itulah roh kita, lemah adanya, dikuasai oleh dosa, tidak memampukan kita untuk dapat sungguh-sungguh mencari Allah dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan roh kita ini sendiri, kita ini dikuasai oleh kuasa daging. Dan buah-buah daging sudah kita baca tadi, kecemaran, hawa nafsu, macam-macam sudah kita baca, menjadi manifestasi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mengandalkan satu roh yang lain, penolong itu untuk diam dalam hidup kita ini, roh itu lemah, kita dikuasai daging kita ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga menjanjikan Dia akan mencurahkan, karena roh kita itu lemah, roh penolong, roh kudus bagi kita. Allah menghendaki manusia dengan demikian membuka hatinya. Itu dilakukan murid-murid sebelum Pentakosta. Jangan lakukan apapun. Engkau sudah mendengar firman Tuhan sempurna, diajar Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi itu belum cukup. Kamu butuh penolong. Tidak mungkin dengan kuat gagahmu sendiri. Itu sebabnya meskipun sudah menerima firman sempurna dari firman Allah sendiri yang menjadi manusia, melihat sendiri dengan matanya Yesus naik ke surga, murid-murid tidak berdaya, mereka ketakutan. Tapi mereka tahu, mereka menunggu penolong dalam hidup. Roh kita ini lemah. Dan mereka berdoa, tapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, dan kita melihat mereka hidup oleh Roh. Peristiwa Pentakosta yang ajaib. Mereka mampu berjalan dalam kehendak Allah, dipimpin oleh Roh, saudara, sehingga kehendak Allah untuk kita yang kudus, yang suci, yang mulia, untuk membawa kita berjalan dalam jalan kebenaran, kebangkitan, dan hidup itu menjadi nyata dalam hidup kita oleh karena Roh itu. Tetapi juga kita diingatkan ada roh yang lain yang bekerja dengan luar biasa. Jangan saudara anggap ini singa yang pompong dan saudara tertawakan. Kalau saudara tidak waspada, ini prapaskah, ada latihan saudara waspada dengan saudara dan berjaga-jaga. Ada banyak orang yang salah mengkalkulasi kuasa jahat ini, sehingga mereka tidak serius berjaga-jaga, tidak serius untuk waspada dalam hidup ini.
dan hanyut ditelan oleh kuasa itu. Ini kuasa gigih bekerja dalam kehidupan kita, merebut hati manusia, mengintip anak-anak kita. Lalai kita memanfaatkan masa anak-anak kita. Kita tidak memanfaatkannya dengan sungguh. Kuasa ini meraihnya, dan kalau dia sudah diraih, masa anak-anak hilang, sukar kita mengendalikannya. Ini gigih berusaha merebut manusia, hati manusia, agar tidak dikuasai roh penolong itu, tetapi dikuasai oleh kuasa. Yesus sendiri digoda. Dia, roh jahat ini tahu yang digoda adalah anak Allah. Tapi kalau anak Allah saja digoda, jangan berpikir tidak ada satupun di antara kita yang tidak digodanya. Waspada. Itulah masa prapaskah. Berjaga-jaga. Kalau sudah terlanjur, sudah ingat, sudah siuman, sudah sadar masa prapaskah ini. Karena roh jahat ini dikatakan, sadarlah, sadar saudara. Ini masa prapaskah buat kita. Berjaga-jagalah. Lawanmu itu si iblis sedang berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini bukan singa ompong, saudara. Ini gambaran dari real situasi pada waktu itu yang ditulis Rasul Paulus. Berapa banyak orang-orang percaya sampai dibawa ke Jakarta, dan praktek di Jakarta paranormal itu asalnya banyak dari daerah saya, dari Pati, Jepara, sudah sebut itu orang-orang yang jadi paranormal namanya itu dari daerah sana. Dan teman-teman remaja yang saya layani banyak mencari, justru sengaja mencari kekayaan, mencari kuasa, mencari dengan berkompromi dengan roh-roh seperti ini. Mereka semedi di lautan Jepara di sana, mereka dan seterusnya, untuk memperoleh kuasa, saudara, untuk memperoleh kekayaan. Dan tidak banyak praktek di sini, tapi kalau sudah di Indonesia praktek-praktek seperti itu, dan saya melayani, luar biasa bagaimana para remaja mencari kekuatan-kekuatan dari kuasa-kuasa, berkompromi dengan roh jahat untuk memperoleh entah pesugihan, entah kekayaan, entah kuasa dan sebagainya. Tetapi kita diingatkan hidup kita ini tidak ada dalam garis netral, saudara. Saya tidak mau dikuasai oleh roh penolong, dan saya juga tidak mau dikuasai oleh roh jahat. Saya netral. Tidak ada area netral dalam hidup kita. Hanya ada dua kemungkinan. Saudara mau dipimpin oleh roh dan mengizinkannya, atau kita dipimpin oleh kuasa itu yang kita harus waspada dan berjaga-jaga. Dan Roh Kudus mau tinggal di dalam hati manusia untuk memimpin hidup kita dalam kehendak Allah. Bila manusia mengizinkannya, sekali lagi ini kata yang sangat penting. Inilah masa prapaskah buat kita, ya Tuhan. Ini saat saudara allowing, terizinkan rohku lemah, ya Tuhan. Dan saudara membuka diri dengan sungguh, menyambut datangnya roh penolong itu, untuk saudara dapat berjalan di dalam roh sepenuhnya. Dan saya percaya kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita pun akan kehilangan anugerah itu dalam kehidupan kita. Dan mengapa kita mengizinkan roh itu untuk bekerja dalam kehidupan kita? Kalau saudara tidak mengetahui mengapa Allah mengutusnya bagi kita, saudara tidak akan pernah untuk mengizinkannya untuk bekerja dalam hidup kita. Mengapa Allah mencurahkannya dalam hidup kita? Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Itu sebab Dia mencurahkannya bagi kita. Tapi kalau yang dicurahkan oleh Allah itu kita sia-siakan, kita abaikan, dan sudah diciptakan juga dengan kehendak bebas untuk memilih saudara mau atau tidak dengan kehendak Allah, maka rahmat Tuhan itu juga tidak akan bekerja dalam kehidupan kita ini. Mari kita lihat bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kita, saudara, untuk mencapai tujuan yang kekal dan yang abadi dalam kehidupan kita.
Saya mau mulai dari ini karena kita ada banyak gerakan di dalam gereja, macam-macam orang berkata aku hidup oleh roh, oleh karena. Saudara, kalau belum ada yang di Indonesia itu kalau belum sampai mutah-mutah katanya belum hidup oleh roh, kalau belum gelibakan meraung-raung seperti singa, ada yang berkata kalau belum berbahasa roh, saudara belum dipimpin oleh, dan macam-macam ajaran mengenai hal ini. Tetapi saya mau ajak saudara untuk melihat dengan sangat sendiri apa itu dipimpin oleh, berjalan di dalam roh, hidup oleh roh. Hidup oleh roh bukan hanya sekedar saudara bahwa kita ini melakukan atau menyelesaikan sebagian kecil saja dari kehendak Allah, pekerjaan Allah dalam kehidupan kita ini. Seperti mungkin misalnya kita merasa sudah melakukan salah satu karunia dari Allah, oleh karena saya berbahasa roh, kata dari beberapa orang yang percaya dengan aliran seperti ini, karena aku ini berbahasa roh, maka aku ini dipenuhi oleh Roh Kudus, berjalan oleh roh. Hanya satu karunia dianggap memiliki kepenuhan roh dalam kehidupannya. Saya pasti sudah berjalan dengan roh karena karena salah satu dari roh Allah bekerja dalam diri saya. Saya bernubuat, saya mengusir setan. Mungkin saya dapat sebut satu persatu karunia-karunia roh dalam kehidupan kita. Dan saya yakin, oh saya sudah dipimpin oleh roh, saya sudah berjalan oleh roh dalam kehidupan kita ini. Tetapi izinkan saya untuk menggarisbawahi, kita dapat mengoperasikan karunia-karunia roh tanpa kita hidup di dalam roh, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, meskipun kita dapat bernubuat, salah satu karunia roh, meskipun kita bisa menyembuhkan, meskipun kita ini bisa berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kata Roh Kudus pada waktu bicara mengenai banyak karunia roh dalam 1 Korintus pasal 12, tidak ada artinya apa-apa itu. Biar saya ini pengkhotbah besar dengan nubuat yang luar biasa, artinya kita belum hidup dalam roh, kita belum berjalan di dalam roh. Bahkan pada akhir zaman Yesus pernah berkata, nanti akan dikatakan, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Padahal orang itu berkata, bukankah aku bernubuat demi engkau Tuhan? Bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Dan yang bukankah aku menyembuhkan orang, mengusir setan demi namamu Tuhan? Tetapi waktu itu aku akan berkata, enyah engkau sekalian membuat. Itu pelaku-pelaku karunia-karunia Roh Kudus. Jadi jangan kita klaim kalau kita sudah punya satu karunia Roh Kudus kita hidup oleh Roh Kudus. Saudara, diberikan dalam kehidupan kita bukan hanya terkait dengan karisma, lalu muncul kata karismatik sudah mengutamakan karunia-karunia karisma seperti itu. Roh Kudus diberikan Allah sebagai satu kuasa, power dalam kehidupan ini untuk dia berkarya supaya keseluruhan rencana kehendak Allah itu bekerja dan menjadi bagian dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam firman Tuhan, begitu banyak Roh Kudus dikatakan bekerja memimpin hidup kita. Dikatakan dia akan menginsyafkan manusia akan dosa dan penghakiman. Itulah Roh Kudus kalau bekerja dalam hidup kita, memimpin manusia ke dalam keseluruhan kebenaran. Kalau ada orang-orang dengan karunia roh tetapi banyak kesesatan dan menjauhkan kita dari kebenaran, dan belum dipimpin oleh roh, memberitakan hal-hal yang akan datang, memuliakan Allah, membantu manusia dalam kelemahannya untuk berdoa, memberi hidup dan membebaskan dari segala keterikatan dan belenggu dosa. Di waktu kita baca satu persatu ayat itu, ya, sudah dapat catat dan sudah dapat nanti baca di rumah, untuk menegur dan mengajar orang-orang percaya, menyertai dan menguatkan orang percaya, memberikan karunia-karunia. Jadi sudah lihat, ini hanya salah satu. Ini hanya salah satu. Memeteraikan orang percaya sampai memperoleh semua janji Allah dalam kehidupannya. Itulah Roh Kudus, saudara. Dan itulah kita diminta untuk berjalan di dalam roh. Tujuan yang kekal, saudara, itulah Roh Kudus.
tujuan kekal yang dibawa oleh Roh Kudus di dalam kita itu akan membawa saudara ini anugerah kita. Yang pertama, membawa kita pulang dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Tinggallah di dalam aku. Pernah renungkan kata itu masuk akal tidak di dalam bahasa Indonesia? Berarti dikatakan tinggal, tempat tinggal. Yesus itu berkata seperti rumah, tinggallah di dalam aku. Artinya aku inilah rumah, tinggal di dalam aku inilah rumah. Itu kalau bahasa harafiah kalau saya renungkan, kan ya, orang berkata tinggallah di dalam aku. Coba kalau saya katakan, Rita tinggallah di dalam aku, masuk akal tidak? Satu bahasa yang aneh, tapi kata tinggal itu dipakai, tinggallah dalam aku. Artinya Roh Kudus itu mau membimbing kita untuk mengingatkan bahwa Yesus itu rumah bagi kita, rumah yang kekal dan yang abadi buat kita untuk tinggal di dalamnya, dalam kekekalan, dalam hidup yang abadi. Kita akan hidup bersama dengan mempelai yang tak bernoda itu. Itulah maksud Roh Kudus. Itu sebabnya kita membaca tadi kejadian mengenai Abraham yang meminta hambanya yang tertua, penatua yang tertua Eliezer untuk mendampingi dan mengantar siapa tadi? Mempelai laki-laki yaitu Ishak untuk bertemu dengan Ribka, mempelai wanita. Dan itu gambaran mengenai pekerjaan Roh Kudus. Eliezer itu gambaran daripada Roh Kudus, pelayan ilahi yang perkasa. Itu kata daripada Eliezer. Artinya, sekali Eliezer berarti pelayan ilahi yang perkasa. Dan itu juga kata lain dari Roh Kudus. Dan seperti Abraham mengutus Eliezer, demikian Allah mengutus Roh Kudus bagi kita sebagai pelayan ilahi yang perkasa, itu penolong buat kita, mighty divine helper. Dan Roh Kudus itu menyatakan tidak akan gagal menghantar dan membawa kita seperti Ishak untuk bertemu dengan mempelai wanita Ribka dan bertemu dengan Roh Kudus mempelai kita yaitu Yesus Kristus dalam pesta anak domba yang luar biasa. Itu maksud Roh Kudus, membawa kita seperti membawa Ishak dan kemudian bertemu dengan Ribka dan mempelai itu bertemu. Kita juga adalah mempelai dari Tuhan. Kita membutuhkan Eliezer, kita membutuhkan Roh Kudus untuk memegang kita, menghantar kita bertemu dengan Ribka itu nantinya, yaitu Tuhan mempelai kita. Dan ayat yang kita baca tadi menyatakan dengan sangat jelas, untuk kita dapat melakukan hal itu, kita harus memiliki hati seperti Ribka. Hati seperti apa Ribka kalau kita baca dalam bacaan kita? Apakah Yesus Kristus sungguh-sungguh kekasih jiwa kita ini? Kalau dia mempelai kita, apakah dia kekasih dari jiwa kita ini? Apakah kasih kita kepadanya itu bertumbuh, terpatri, mungkin kata ini dalam bahasa Indonesia, terpatri itu tidak lepas dari hati kita ini. Apakah jiwa kita ini selalu mau bersanding dengannya? Apakah hati kita ini seperti Ribka mau menyukakannya, mau mengikutinya kemanapun dia pergi? Itu yang dikatakan ketika Ribka ditanya, maukah engkau pergi dengan orang ini? Itu pertanyaan Roh Kudus buat kita. Selama masa Prapaskah ini, dia akan menolong kita dengan pertanyaan, apakah engkau ini mempelai yang mau sungguh-sungguh bertemu dengan mempelai itu dan pergi dengan orang itu dan tinggal bersama dengan orang itu? Itu pertanyaan yang ditujukan kepada Ribka. Dan Ribka berkata, I will go, I will go. Mau. Saya baca Kejadian 24 ayat yang ke-5, allowing, mengizinkan, dan Eliezer membawanya. Itulah maksud Roh Kudus bagi kita, tujuan kekal dalam hidup kita untuk kita berjalan di dalam Roh. Yang kedua, saudara,
Kalau roh itu bekerja dalam kehidupan kita, dia bekerja untuk menyatakan kehendak Bapa dalam diri kita, maka selalu berhubungan dengan misi Allah. Dan lihat, selalu kalau dikatakan dalam Alkitab, maka penuhlah Petrus dengan Roh Kudus. Baca selanjutnya. Apakah dia kemudian berkata-kata dengan sesuatu yang tidak dimengerti orang? Apakah dia kemudian jatuh bergelimpangan lalu muntah-muntah kepada dia Roh Kudus? Baca dan selanjutnya. Setiap kali Alkitab berkata, maka si A penuh dengan Roh Kudus. Baca selanjutnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kesaksian dan pelayanan. Kesaksian dan pelayanan itu bukti orang yang ada di dalam roh, saudara. Setiap kali saudara baca, begitu dikatakan, maka di pengadilan itu Petrus penuh dengan Roh Kudus, maka kemudian diam. Apakah ngomong gerabyang sesuatu di Roh Kudus? Tidak. Maka dia bersaksi tentang itu. Setiap kali dikatakan si A, si B, si C penuh dengan Roh Kudus, ayat berikutnya selalu adalah kesaksian dan pelayanan dari orang-orang, karena kehendak Allah memenuhi hidupnya dan dia melakukan kehendak Allah itu. Maka berjalan di dalam roh selalu terkait dengan missio Dei. Bukan misi kita, bukan mau kita, missio Dei. Kalau saudara berjalan, saya tanya, apakah saya ini berjalan di dalam roh? Tanya pasio saudara, apakah saya ini berkobar-kobar untuk bersaksi dan melayani? Atau tidak ada sama sekali? Pastikan kalau itu tidak ada. Tiba saatnya saudara tanya, Tuhan, sekarang aku mau berjalan di dalam roh. Karena orang yang dipenuhi oleh roh itu selalu pasionya adalah memuliakan Allah, bersaksi tentang Allah, melayani Allah. Itu bukti kita berjalan di dalam roh. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata lagi mengenai dirinya. Rasul Paulus, sekarang hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalamku. Itu orang yang berjalan di dalam roh. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sangat gamblang, saudara. Itulah orang yang dipimpin oleh pasionya adalah bersaksi dan melayani Allah dalam kehidupannya. Yang ketiga, berjalan di dalam roh dicurahkan agar kita ini mulai mengecap. Dan kadang-kadang dalam makan ada banyak, dan saudara, apa itu? Kalau orang Jawa bilang nyicipi gitu ya. Saudara udah mulai menyicipi. Wah, enaknya, nikmatnya, tapi belum semuanya. Dan saudara belum menikmati semua anugerah Tuhan Yesus. Nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan pada waktunya, dan anugerah Tuhan yang sempurna akan kita nikmati. Tapi Roh Kudus hari ini, saat ini, sebelum kita menerima rahmat kepenuhan daripada Tuhan itu, sudah mengizinkan saudara untuk mencicipinya, mencoba untuk merasakannya. Kita belum sempurna ada dalam kerajaan Allah, tetapi Roh Kudus memberikan tanda-tanda kerajaan Allah itu sejak kita di sini. Saudara melihat mujizat, saudara melihat itu semua, sudah mencicipi betapa dahsyat Tuhan kita itu. Tapi itu baru cicipan, saudara, dan bukan tujuan. Kita akan merasakan tanda-tanda Yesus itu dalam hidup kita ini. Kita mencicipinya kuasanya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan ya, ini kan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi mengapa Roh Kudus lagi? Supaya sudah menyertai kita, sudah mulai mencicipi. Enak tidak? Kalau sudah dicicipi enak, sudah dijamin itu enak, bukan begitu? Ya, kalau sudah hanya dikatakan ya enak loh, itu enak, tapi saudara hanya melihat
Apa memang enak gitu. Tapi kalau sudah mencicipinya, kita tahu sungguh-sungguh enak. Itulah Roh Kudus, saudara, bahwa itu jaminan bagian kita sampai kita nanti memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kita akan tinggal bersama dengan Allah dalam damai untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, mari kita renungkan bersama masa Prapaskah kembali di depan kita. Masa di mana Roh Kudus memanggil kita untuk, saudara, Eloy, izinkan Dia dengan ziarah batin rohani kita untuk bersama-sama, untuk diri kita ini berjalan di dalam Roh. Kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam Roh, seperti Ribka, kita akan memiliki kerinduan. Kerinduan itu tak tertahankan. Pernah dalam hidup saudara pernah merasakan itu? Kemarin Valentine's Day, dalam menghayati kembali pada waktu saudara jatuh cinta, di situ saudara dapat lihat itu baru cinta daging, saudara. Tetapi ada saat kerinduan tak tertahankan. Apakah saudara memiliki kerinduan tak tertahankan itu dengan Kristus? Dan saudara merasa begitu bergairah yang meluap-luap untuk hidup dengan Dia dan bagi Dia, seperti Ribka berkata, I will. Aku ingin bersama-sama dengan Dia, hidup bersama dengan Dia dalam cinta yang meluap-luap, dengan kerinduan yang bergairah. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus kalau kita izinkan dalam kehidupan kita. Maka saya berdoa, mari kita song-song masa Prapaskah. Buka diri saudara, beri dirimu dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Amin.